Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketut Cahaya Permata dari semester 5C dengan NPM 19530530016, absen 17. Di sini saya akan membacakan sedikit RPP yang telah saya buat. Saya mengambil RPP kelas 4 semester 1, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi dan pembelajaran 4. Di sini RPP yang saya buat dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit selama satu pertemuan. Baiklah, untuk selanjutnya kita langsung masuk saja ke kompetensi dasar dan indikatornya. Untuk pertama, muatan PKN. Kompetensi dasarnya yang pertama, 1.2, menghargai kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. 2.2, menunjukkan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajiban di rumah, sekolah, dan masyarakat sekitar. 3.2, memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 4.2, bekerja sama melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk indikatornya 3.2.1, memberikan contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. 3.2.2, menjelaskan pentingnya melaksanakan hak kewajiban masyarakat secara seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Indikator 4.2.1, menjelaskan perbedaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dan 4.2.2, menceritakan pengalaman diri melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya 3.2, memetakan keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks, lisan, tulisan maupun visual. 4.2, menyajikan hasil penataan informasi sesuai dengan keterhubungan antara gagasan ke dalam tulisan. Dan indikatornya 3.2.1, mengidentifikasi informasi dari teks visual yang diamati. Dan 4.2.1, menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati. Baik, untuk yang selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa mampu memberikan contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Dan yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan perbedaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan bermasyarakat dengan percaya diri. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menceritakan pengalaman diri melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan bermasyarakat dengan percaya diri. Yang kelima, setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dan teks visual yang diamati dengan tepat. Yang keenam, setelah mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang telah diamati dengan benar. Lalu, yang selanjutnya, materi pembelajaran. Yang pertama, hak dan kewajiban. Contohnya, hak dan kewajiban terhadap energi listrik. Yang kedua, gagasan pokok dan gagasan pendukung gagasan pokok dari teks visual atau gambar. Nah, yang poin selanjutnya, di sini saya menggunakan pendekatan model dan metode pembelajaran, yaitu pendekatan saintifik, yaitu mengamati, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Dan model pembelajaran comparative learning tipe example non-example, dan metode pengamatan, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran terdapat pendahuluan terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama, siswa menjawab salam yang diucapkan guru, selanjutnya dengan berdoa yang dipimpin oleh salah satu seorang siswa. Selanjutnya, siswa bersama guru mengecek kehadiran.
Lalu siswa melakukan kegiatan literasi seperti berdoa, dan siswa menyiapkan fisik dan psikis dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, untuk mengawali pembelajaran, guru melakukan tanya jawab secara klasikal dengan mengantarkan materi atau memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Seperti contohnya, sumber energi apa saja yang membuat lampu dan TV bisa menyala? Dan kedua, apakah kamu bijak dalam menggunakan sumber energi tersebut? Yang selanjutnya, siswa mendapatkan informasi dari guru mengenai tujuan langkah-langkah dan manfaat pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, kita mau masuk ke kegiatan inti. Yang pertama, siswa diminta mengamati dengan teliti gambar-gambar relevan yang tujuannya pembelajaran yang ditampilkan oleh guru di depan kelas. Yang selanjutnya, siswa membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang siswa yang heterogen. Selanjutnya, siswa diberi kesempatan dan arahan untuk memperhatikan, menganalisis, dan menelaah dengan seksama gambar-gambar yang ditampilkan atau yang diperlihatkan. Yang selanjutnya, siswa dalam kelompok berdiskusi untuk menganalisis gambar tersebut. Lalu yang ke-12 atau selanjutnya, dalam kegiatan ini, siswa dalam kelompok menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Yang selanjutnya, siswa bertanya jawab dengan guru, apakah kalian melaksanakan hak dan kewajiban dalam menggunakan listrik? Secara individu, siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Siswa dan guru mendiskusikan jawaban secara klasikal. Siswa juga menceritakan pengalaman menggunakan energi listrik, dan siswa menyimpulkan apakah sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, selanjutnya, siswa dalam kelompok mengamati gambar yang ditampilkan oleh guru. Siswa bertanya jawab dengan gambar apa yang diamati. Setiap kelompok mendiskusikan peristiwa apa saja yang ada di gambar tersebut. Lalu, siswa dalam kelompok menemukan gagasan pokok dari gambar yang didiskusikan. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, dan siswa dalam kelompok membuat komentar dan penguatan hasil presentasi oleh guru. Siswa bersama guru menyimpulkan materi sesuai tujuan pembelajaran. Untuk kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan penutup, siswa diberi evaluasi untuk mengetahui pencapaian siswa mengenai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Siswa dan guru melakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran, seperti memberikan beberapa pertanyaan, apa saja yang sudah dipelajari hari ini, dan apa kegiatan yang paling disukai. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi pembelajaran yang belum jelas dan belum dimengerti oleh siswa. Siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, termasuk penyampaian kegiatan bersama orang tua dan tugas. Selanjutnya, siswa melakukan operasi semut, yaitu menjaga kebersihan kelas dengan bersih kelas sebelum pulang. Selanjutnya, kegiatan terakhir, kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin oleh salah satu siswa. Untuk FPP ini, saya menggunakan media dan sumber pelajaran, yaitu pertama lembaga kerja siswa, gambar-gambar tentang penggunaan energi menggunakan media PowerPoint yang ditampilkan ke depan kelas, dan materi pokok. Lalu yang terakhir tentang penilaian, di sini saya menggunakan teknik penilaian dan bentuk instrumen. Yang pertama, teknik penilaian sikap. Yang pertama menggunakan lembar observasi, yang kedua penilaian pengetahuan menggunakan tes tulis, dan ketiga penilaian keterampilan menggunakan unjuk kerja. Dan untuk bentuk instrumen penilaian itu, yang pertama saya yang menggunakan penilaian sikap menggunakan jurnal sikap, yang kedua penilaian pengetahuan menggunakan soal evaluasi, dan penilaian keterampilan menggunakan rubrik. Baiklah, itu dia sedikit pemaparan saya terhadap RPP yang sudah saya buat. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.